Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya agar selalu bisa mudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini insyaallah saya akan melanjutkan tentang akhlak para sahabat, yaitu dirumuskan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada beberapa moto, ada beberapa rangkuman Nabil Ma'ruf yang memerintahkan kepada kebaikan, dan umat ini menjadi umat terbaik yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Lalu kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, "Ya Rabb, ij'alhum ummati." Jadikan mereka umat yang terbaik itu adalah umatku ya Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tilka ummatu Ahmad." Mereka itu wahai Musa bukan umatmu, tetapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Ahmad atau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian membaca lagi Allahnya, membaca lagi kitabnya Nabi Allah Musa. Tiba-tiba ia menemukan, "Rabbi inni ajidu fil alwah ummah." Ya Rabb, aku juga membaca di lembaran selanjutnya ada sebuah umat, humul akhiruna fil khalq. Mereka itu diciptakan terakhir-terakhir, akan tetapi as-sabiquna fi dukhulil jannah. Akan tetapi mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Terakhir Allah ciptakan, akan tetapi mereka paling awal masuk surga. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, ij'alhum ummati." Jadikan mereka umatku. Lalu Allah pun mengatakan, "Tilka ummatu Ahmad." Wahai Musa, mereka itu bukan umatmu, akan tetapi mereka itu adalah umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibaca lagi Allah selanjutnya menemukan lagi, "Rabbi inni ajidu fil alwah ummah." Ya Rabb, aku menemukan lagi nih umat ya Rabb. Mereka itu idza hamma ahaduhum bihasanatin thumma lam ya'malha katabat lahu hasanah. Mereka itu umat yang ketika mereka berniat melakukan kebaikan, satu kebaikan, lalu kemudian ia tidak melaksanakannya, maka engkau ya Rabb mencatat satu kebaikan. Fa in amalaha katabat lahu asyarati amsalha ila sab'umi'ati di'fin. Tetapi jika mereka sampai mampu melakukannya, engkau tulis 10 kebaikan, bahkan engkau lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ij'alhum ummati ya Rabb. Jadikan mereka umatku ya Rabb. Allah lagi-lagi menjawab, "Bukan wahai Musa, itu bukan umatmu, akan tetapi ini adalah umatnya Ahmad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian Nabiullah Musa ketika dalam alwahnya menemukan keistimewaan umat-umat yang terakhir diciptakan, akan tetapi paling pertama masuk surga. Lalu kemudian umat ini umat yang terbaik. Lalu kemudian ketika mereka melakukan satu kebaikan lalu tidak bisa melakukannya, Allah tulis satu kebaikan. Ketika mampu melakukannya, Allah berikan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nabiullah Musa menengadahkan tangannya, lalu kemudian, "Allahumma ja'alni min ummati Ahmad." Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Nabi Musa. Kita nabi atau bukan? Waliullah atau bukan? Sahabat Rasulullah atau bukan? Bukan. Kita manusia biasa, akan tetapi Allah anugerahkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berdoa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya untuk menjadi umat Rasulullah? Tidak. Tetapi Allah jadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bersyukur atau tidak? Nah, Allahu a'lam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat terbaik. Bahkan Nabiullah Musa
seorang nabi saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saja mereka bukan umatku, jadikan aku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Lalu kemudian ketika diistimewakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik, bahkan Nabiullah Musa menginginkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Allah pun ketika memberikan syariat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dilipat gandakan pahalanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi lipatan-lipatan lain, bukan hanya kepada satu amal, akan tetapi berbagai macam amal Allah lipat gandakan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kalian wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan ahlul kitab, mereka itu perbandingannya diumpamakan orang yang menyewa para pekerja. Lalu kemudian pekerja itu mengatakan, siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hingga pertengahan siang, maka akan aku beri keutamaan, akan aku beri dia 1 qirot, akan aku bayar dia 1 qirot. Lalu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, saya siap. Lalu kemudian dilakukan kebaikan sampai waktu siang, dan diberilah satu qirot. Lalu kemudian dikatakan lagi, siapa yang mampu melakukan bekerja, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang sampai waktu asar, maka akan diberikan kebaikan, akan diberikan balasan satu qirot. Maka selain orang Yahudi, orang Nasrani pun mengatakan, aku mampu melakukannya. Lalu ia bekerja dari waktu siang sampai waktu sore, diberilah 1 qirot. Lalu kemudian ketika ia lagi mengatakan, si pemilik pekerjaan itu mengatakan, siapa yang mampu lagi bekerja dari waktu asar sampai waktu terbenamnya matahari, maka akan aku berikan beberapa qirot yang banyak. Nah, umat Rasulullah SAW itu adalah yang melakukan dari waktu asar sampai waktu terbenamnya matahari, walaupun sama jamnya, walaupun kebaikannya mungkin lebih singkat setelah waktu asar, mungkin sekitar jam 4 sampai terbenamnya matahari, akan tetapi kebaikannya berlimpah. Lalu kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan, bagaimana bisa kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan tersebut, namun sedikit upah yang kami dapatkan? Lalu Allah mengatakan, apakah ada hak kalian yang aku kurangi? Kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menjawab, tidak ada. Lalu kemudian Allah pun mengatakan, itulah karunia dariku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Kita boleh saja berumur mungkin 60 tahun. Umat Rasulullah SAW itu di antara umurnya sekitar 60 tahun, ketika diberikan lebih dari 60 tahun, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan umat terdahulu, ada yang 450 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 950 tahun. Walaupun umur mereka panjang, akan tetapi kebaikan kita sebagai umat Rasulullah SAW bisa bersaing dengan mereka. Ketika kita mampu mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan satu malam yang melebihi kebaikannya melebihi 1000 bulan, maka dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Ramadan, lalu kemudian tahun selanjutnya mendapatkan lagi bulan Ramadan, tahun ketiga mendapatkan lagi bulan Ramadan. Kita isi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian kita melakukan puasa sunnah yang lainnya, Allah lipat gandakan kebaikan dengan berlipat-lipat ganda, maka kebaikan kita bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu. Lalu kemudian ketika banyaknya pahala yang Allah tawarkan kepada hambanya,
kebaikan puasa Ramadan, kebaikan i'tikaf, mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu kemudian setelah Ramadan melakukan umroh, kebaikan umrohnya seperti jihad fi sabilillah, lalu kemudian kita bisa mengisi hari-hari selanjutnya dengan puasa sunnah Senin Kemis, lalu kemudian kita bisa mengisi sedekah dan lain sebagainya. Ketika Allah tawarkan limpahan pahala yang begitu banyak bagi umat Rasulullah SAW, pertanyaannya, apakah kita boleh mengklaim, boleh bersandar terhadap pahala yang Allah janjikan? Nah, ini yang jadi masalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala terhadap ibadah yang kita lakukan. Baik itu senyumnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Shadaqah itu bukan hanya harta, bukan hanya zikir, bahkan senyum saja kepada saudaramu itu adalah shadaqah. Senyumnya dihitung shadaqah. Lalu kemudian ketika kita melangkah kebaikan untuk melakukan mencari ilmu ataupun untuk melakukan ibadah kepada Allah dinilai pahala. Lalu kemudian ketika kebaikan-kebaikannya Allah lipat gandakan pahala, bolehkah kita bersandar terhadap pahala yang Allah janjikan? Jawabannya, jika boleh, ketika kita bersandar, oh ada pahala sholat subuh, Allah akan jaga bagi orang yang mampu berjamaah sholat subuh dari sifat kemunafikan, dari sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang buruk. Sholat subuh, bolehkah kita bersandar terhadap pahala yang Allah janjikan? Lalu jika boleh, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah ahadan amalahu, tidak akan memasukkan surga, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, hanya dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengatakan wala ana, begitu juga saya. Illa ayyataghammadani Allah minhu birahmatih, kecuali jika Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya kepada saya. Rasulullah mengatakan tidak, seseorang itu tidak akan masuk surga hanya dengan amalnya. Lalu ketika kita bersandar kepada amal itu bagaimana? Lalu kemudian bagaimana dengan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mengatakan boleh kita bersandar, bagaimana dengan ucapan tidak ada upaya kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian jika kita tidak boleh bersandar kepada pahala yang Allah janjikan, bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Para malaikat mengatakan kepada orang-orang ahli surga kelak, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan amal-amal yang engkau lakukan. Salah dong malaikat mengatakan demikian. Seandainya kita tidak boleh bersandar kepada amal, kepada pahala yang telah Allah janjikan, jadi jawabannya bagaimana? Tidak boleh atau boleh? Bapak setuju kalau boleh bersandar? Setuju kalau tidak boleh bersandar? Tidak ada jawaban dua-duanya? Maka jawabannya ada di ayat Allah selanjutnya dalam surah Al-Hujurat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamannu 'alayya islamakum qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa, kata Allah Subhanahu wa taala,
telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman mereka orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian sehingga kamu harus berterima kasih kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ketika orang-orang Quraisy masuk ke dalam Islam, lalu mereka meminta penghormatan dari Rasulullah, mereka meminta terima kasih dari Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jangan engkau berterima kasih kepada mereka. Apakah dengan keislaman mereka itu sebuah kebaikan kepadamu? Katakanlah, sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepada mereka dengan menunjuki jalan keimanan kepada mereka. Enggak usah engkau berterima kasih, enggak usah engkau terlalu memuja kepada mereka. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan cahaya keimanan kepada mereka. Dalam kaidah ini Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa semua manusia itu memiliki nafsu yang sama, memiliki kodrat yang sama, yaitu ingin mengikuti hawa nafsunya. Ketika pagi hari ingin tidur lelap, ketika di sepertiga malam ingin tidur lelap. Ketika apa? Ketika mendapatkan kenikmatan walaupun itu di luar dari batas-batas keislaman, ingin melakukannya, ingin mencobanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya kepada kita untuk kita mampu bangun di pertengahan malam, untuk kita mampu ringan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid. Ini siapa yang memberikan cahaya? Kita atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka pantaskah kita bersandar terhadap amal? Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Pantaskah kita mengklaim bahwa ibadah yang kita lakukan atas kemampuan kita sendiri, gara-gara kita soleh, gara-gara kita masih muda, gara-gara kita sering pengajian, gara-gara kita ilmunya banyak sehingga mampu melakukan kebaikan-kebaikan? Pantaskah kita mengklaim hal-hal kebaikan terhadap kemampuan diri kita? Tidak pantas. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Imam Ibnu Athaillah menggambarkan seperti halnya seorang anak. Ini disyarah, diterangkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang wafat syahid fisabilillah dibom ketika mengisi pengajian. Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan dari rangkaian kata-kata yang dibuat oleh Imam Ibnu Athaillah, mengatakan perumpamaan mengharapkan pahala seumpama seorang anak yang sedang diajarkan melakukan kebaikan oleh ayahnya. Lalu kemudian anak ini dibawa, nak, ayo ikut ayah jalan-jalan. Lalu kemudian di tengah jalan sang ayah itu mengeluarkan uang. Nak, nih uang dari ayah, beri uang ini kepada orang lain yang membutuhkan. Coba cari siapa yang membutuhkan, lalu beri uang ini. Maka ayah akan memberikan sepeda misalkan, ayah akan memberikan HP baru misalkan. Lalu kemudian anak ini termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ini ada uang diberikan oleh ayah. Kata ayah, kalau melakukan sedekah atau memberikan kepada orang yang membutuhkan, maka ayah akan memberikan HP. Lalu kemudian ia berlari,
lalu kemudian memberikan uang dari ayahnya diberikan kepada orang-orang yang butuhkan, lalu kemudian setelah itu ia kembali kepada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya aku telah melakukan seluruhnya. Kemudian anak ini meminta imbalan HP kepada ayahnya. Itu hal biasa, wajar. Tetapi ketika sang anak itu melakukan sedekah, membagikan hartanya, yang padahal harta itu setelah ia dewasa, setelah ia lambat laun dengan waktu yang panjang menjadi dewasa, lalu kemudian ia memberikan sedekah, ketika meminta imbalan kepada ayahnya semakin dewasa, maka anak itu semakin merasa, oh iya, kenapa harus meminta imbalan, kenapa harus mengklaim bahwa saya harus mendapatkan HP, saya harus mendapatkan hadiah, padahal harta yang dititipkan, yang disedekahkan itu bukan harta saya, tetapi harta yang dititipkan oleh orang tua. Bukan harta saya, tetapi harta orang tua. Semakin dewasa, semakin merasa tidak pantas meminta imbalan kepada sang ayah. Seandainya sang ayah mau memberikan imbalan, itu menjadi hak prerogatif ayah, itu kebaikan ayah. Sedangkan saya tidak berhak meminta, tidak berhak mengklaim bahwa saya telah melakukan kebaikan, maka saya harus mendapatkan imbalan. Tidak pantas, karena saya sudah dewasa, sudah paham bahwa harta yang dimiliki bukan harta saya, tetapi harta ayah saya. Begitu juga dengan amalan manusia. Semakin kita dewasa, ketakwaan kita semakin dipupuk tinggi, maka kita harus semakin sadar bahwa ibadah yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena muda kita, akan tetapi ini karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita, yang memberikan cahaya kepada kita semuanya. Terserah Allah mau memberikan pahala sesuai yang ia janjikan, silahkan, dengan rahmatnya ataupun bagaimanapun, terserah Allah saja. Yang penting saya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi jawaban. Kalau begitu, apa dong pahala yang Allah janjikan? Pahala yang Allah janjikan benar, Allah menjanjikan pahala-pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Akan tetapi kita tidak boleh mengklaim bahwa setelah melakukan ibadah ini saya sudah berhak mendapatkan pahala ini dan itu. Kita tidak boleh mengklaim, tetapi ketika Allah menjanjikan pahala, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan ikut mengatur terhadap pahala yang telah kita lakukan, kebaikan yang telah kita lakukan. Sampai sini bisa dipahami ya Pak? Bisa dipahami ya Bu? Lalu kemudian dari kisah yang tadi, seorang anak kepada yang berbuat baik mengikuti anjuran ayahnya, ini adalah tarbiyah, pengajaran seorang anak kepada ibunya. Maka ketika seorang ayah memberikan imbalan, baik imbalan HP ataupun sepeda ataupun yang lainnya, ini adalah karena cintanya ayah tersebut kepada anaknya, lalu kemudian dengan harapan memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, sehingga paslah hadis Rasulullah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kepada surga dengan apa yang kau lakukan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hadis yang Rasulullah katakan, tidak akan masuk seseorang ke dalam surga hanya dengan amal ibadahnya, akan tetapi dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian seandainya kita seandainya saya mengisi ibadah saya dengan full ibadah kepada Allah tanpa maksiat setitik pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin saya akan masuk surga. Ketika Allah menimbang dengan keadilannya, yakin saya akan masuk surga. Dalam sebuah kabar mengatakan, kelak ada seorang hamba
yang umurnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, seluruh umurnya digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat sedikit pun. Lalu ia mengatakan, "Ya Rabb, hitunglah ibadahku dengan keadilan." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masukkan, wahai malaikat, masukkan ia ke dalam surga dengan rahmatku." Ia mengatakan, "Ya Rabb, aku masuk ke dalam surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalku." Wahai malaikat, masukkan ia ke dalam surga dengan rahmatku. "Ya Rabb, bagaimana dengan amalku seumur hidupku? Dari mulai aku balik misalkan sampai aku wafat diisi dengan ibadah, menjauhi maksiat kepadamu, tetapi sekarang aku masuk ke dalam surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalku." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya udah, kalau begitu wahai malaikat, ambil timbangan. Timbang ibadahnya dia seumur hidup, menjauhi maksiatnya seumur hidup, dengan nikmat mata yang aku berikan." Ketika ditimbang dengan nikmat mata, selesai habis amal ibadahnya, ketika digantikan dengan nikmatnya mata. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, lalu bagaimana engkau mensyukuri nikmat-nikmatku yang lain? Nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat sehat, nikmat-nikmat yang lainnya, bagaimana engkau membayarnya?" Lalu kemudian hamba ini terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku masuk ke dalam surga bukan dengan amalku, akan tetapi aku masuk ke dalam surga dengan rahmatmu ya Rabb." Allahu Akbar. Maka kita jangan mengklaim ketika kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, sudah lakukan ibadah, lalu kemudian jangan mengklaim bahwa diri kita sudah mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan. Lalu selanjutnya, ketika kita tetap ngotot bahwa amal ibadah, bahwa kita boleh bersandar terhadap amal, bagaimana dengan kisah sahabat Rasulullah SAW? Banyak sahabat yang tidak terlihat ahli surga, akan tetapi Rasulullah katakan, "Wahai para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian seseorang ahli surga? Ia masih hidup tapi apa? Dia itu adalah ahli surga." Para sahabat berkumpul mendatangi Rasulullah SAW. Mau ya Rasulullah. Siapa orang tersebut? Ditunggu. Ternyata ketika datang, disangkanya orangnya yang ahli surga ini orang yang benar-benar benar-benar soleh, memakai pakaian yang rapi, lalu kemudian ahli taat dan sebagainya. Tiba-tiba datang orang biasa, kata Rasulullah SAW, "Nah, orang itu adalah ahli surga." Selanjutnya hari berikutnya dikatakan lagi, "Mau aku beritahukan orang ahli surga?" "Mau ya Rasulullah." Lalu kemudian ditunjuk lagi oleh Rasulullah orang yang kemarin ditunjuk. Hari ketiga pun demikian. Sampai para sahabat heran, kok bisa orang ini menjadi ahli surga? Sampai diikuti oleh sahabat menginap di orang tersebut, di rumah orang tersebut. Apa yang ia lakukan? Diintipnya di malam hari, tidak ada ibadah spesial, biasa-biasa saja. Ketika diintip di siang hari, biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Hari pertama tidak mendapatkan informasi, hari kedua sama demikian, tidak mendapatkan informasi, hari ketiga pun sama, tidak mendapatkan informasi. Lalu kemudian ia mengatakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku menginap di rumahmu sampai 3 hari bukan karena aku bertengkar dengan keluargaku, bukan aku bertengkar dengan istriku, tetapi apa? Aku ingin melihat apa ibadah yang kau lakukan sampai-sampai Rasulullah mengatakan, engkau ahli surga, engkau ahli surga, engkau ahli surga." Lalu kemudian kata orang tersebut, "Ibadahku ya begini-begini saja, biasa saja," kata orang tersebut. "Apa ya ibadah yang spesial yang telah aku lakukan?" Lalu kemudian ketika sahabat itu akan pulang, "Oh iya, aku terbiasa
memaafkan orang-orang yang telah membenciku, yang telah menyakitiku sebelum tidur. Aku bersihkan hati dari dendam, aku bersihkan hati sebelum tidur dari rasa dengki. Aku maafkan, aku doakan orang-orang yang membenciku. Aku ikhlas, aku ridho, bahkan aku doakan mereka. Itu aku lakukan setiap hari, sehingga aku tidak memiliki dendam, tidak memiliki hasud kepada yang lain. Allahu Akbar. Hanya dengan ikhlas dan ridho menjadikan ia ahli surga sampai ditunjuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Padahal amalannya apa? Amalannya ikhlas dan ridho, tidak dendam, membersihkan hati dari dengki. Akan tetapi apa? Pahalanya Rasulullah katakan ia ahli surga, ahli surga. Ibadah yang lainnya sama, tidak ada yang spesial. Lalu kemudian ada juga yang beribadahnya luar biasa, puasa. Lalu kemudian puasa sunnah. Kalau puasa wajib mungkin semuanya harus puasa wajib. Puasa sunnahnya rajin, sholat sunnahnya rajin, sedekahnya luar biasa, setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, dia ahli neraka. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang sahabiah, ia rajin puasanya, amal ibadahnya rajin, akan tetapi selalu menyakiti saudaranya, selalu menyakiti temannya, menyakiti keluarganya dengan lisannya, padahal dia ahli ibadah." Kata Rasulullah SAW, "Hiya min ahlin nar." Dia adalah calon penghuni neraka. Tidak adil dong kalau begitu. Ada orang yang melakukan amalan ringan tetapi dijamin masuk surga, ada yang ibadahnya luar biasa tetapi menjadi ahli neraka. Ini karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dibanding-banding, Bu, kita selama 60 tahun, taruhlah kita 60 tahun itu sudah balik. Ketika umur 1 tahun itu sudah balik, sudah melakukan ibadah kepada Allah, sudah mampu bersedekah, sudah mampu misalkan haji tiap tahun. Dari umur 1 tahun sampai 60 tahun, seandainya jangankan untuk membeli surga, jangankan untuk membeli surga, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala aja yang telah diberikan di dunia, maka kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah baliknya umur 12 tahun misalkan, lalu kemudian ibadahnya pun diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan karena sakit, bolehlah diganti dengan di hari-hari yang lain ketika sehat. Ketika sholatnya tidak mampu berdiri, bolehlah sholatnya sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, bolehlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala sholatnya sambil berbaring. Allahu Akbar. Tidak mampu bersedekah dengan harta, bolehlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala sedekah dengan zikir. Tidak mampu dengan zikir, berbuat baik kepada saudaramu, senyum saja sudah menjadi sedekah. Allahu Akbar. Syariat Allah ringankan, lalu kemudian Allah berikan pahala yang berlimpah. Lalu kemudian ketika syariat dipermudah, lalu kita mengklaim bahwa kita menjadi ahli surga ketika melakukan ibadah ini dan itu. Bukan berarti tidak boleh beribadah, bukan. Akan tetapi tidak boleh mengklaim bahwa ibadah kita sudah berhak kita mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan. Ibadah-ibadah saja, tetapi urusan pahala itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah janjikan pahala yang berlimpah, kita yakin Allah tidak akan zalim, Allah tidak akan ingkar terhadap janjinya. Walaupun sebiji sawi, Allah tidak akan zalim. Akan tetapi kita jangan ikut-ikutan mengatur. Karena apa? Mungkin saja ketika kita beribadah kita ada syirik, kita menginginkan bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada niat lain yang kita timbulkan di dalam hati. Nah, maka jangan mengklaim ibadah saja. Lalu kemudian dalam firman Allah selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku yang memberikan ampun kepada hambaku,
bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tsumma ihtada, lalu kemudian Allah berikan hidayah. Seandainya ibadah kita itu sia-sia, kalau gitu nggak usah ibadah lah, mungkin Allah akan merahmatiku. Ketika kita tidak beribadah, maka jangankan rahmat Allah, surganya pun kita tidak berhak. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan rahmatnya, Allah tidak akan memberikan nikmatnya bagi orang-orang bermaksiat lalu kemudian tidak bertaubat. Yang beramal baik saja tidak berhak mengklaim, apalagi yang melakukan maksiat sudah pasti tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita ini adalah sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iringi ibadah-ibadah kita ini dengan doa. Ini adalah fungsi doa. Ketika selesai ibadah, kenapa harus berdoa? Kan sudah beribadah kepada Allah. Kenapa harus berdoa? Ini agar kita seimbang antara ibadah yang kita lakukan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seimbang sebagai seorang hamba, yaitu taat kepada Allah lalu kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loncat langsung ke poin selanjutnya. Apa bahayanya ketika kita bersandar terhadap apa? Terhadap pahala yang telah Allah janjikan. Maka bahayanya ketika kita selalu bersandar terhadap apa yang telah kita lakukan, pahala ibadah yang telah kita lakukan, maka kita ketika terjerumus kepada lalai, kepada kemaksiatan, maka seolah-olah harapan kita hilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, lupa udah melakukan maksiat, kayaknya aku sudah ahli neraka. Lupa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurangnya harapan, nuqsanur raja inda wujudiz zalali, hilangnya harapan ketika terjerumus kepada kemaksiatan. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dengan rahmatmu aku kembali untuk melakukan ibadah, karena rahmatmu begitu luas. Bahkan Rasulullah SAW katakan, walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, melebihi buih di lautan, ketika engkau bertobat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersihkan segala dosamu ketika engkau melakukan taubatan nasuha. Ketika kita tidak bersandar kepada amal, kepada maksiat, maka kita sandarkan kepada rahmat Allah, maka kita tidak akan pernah hilang harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun mengatakan, ada seseorang, katanya, dia telah membunuh 99 manusia. Ahli apa? Dia ahli pedang, membunuh 99 manusia. Datanglah kepada rahib. Orang Yahudi datang kepada rahib, kepada ulama mereka. Lalu ia pun mengatakan, wahai rahib, wahai ulama, sesungguhnya aku telah melakukan maksiat membunuh 99 orang. Apakah aku diampuni? Kata ulama tersebut, engkau tidak diampuni. Maka rahib tersebut ditusuk lagi untuk menyempurnakan ke 100. Lalu kemudian menuju lagi ke tempat orang-orang yang salih. Lalu kemudian ketika di perjalanan ia wafat, maka malaikat berebut, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini orang pembunuh nih, kata orang malaikat rahmat, enggak, ini orangnya orang baik, akan melakukan perjalanan kepada kampung orang-orang yang soleh, ingin bertobat. Lalu diukurlah, ternyata jarak dari orang tersebut ke kampung orang baik itu lebih panjang daripada jarak ia sebelum ingin bertobat. Maka ia pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini memberikan arti bahwa ketika seseorang tidak bersandar kepada amalnya, kepada kesalahannya, tetapi bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan optimis terus mengejar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, bahayanya ketika kita bersandar, maka kita akan merasa cukup dengan limpahan pahala yang telah Allah janjikan. Coba setelah Ramadan, sudah puasa Ramadan, kebaikan-kebaikannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sudah itikaf 10 hari, itikaf full, sudah diisi dengan kebaikan-kebaikan. Selesai lebaran,
lanjut lagi iktikafnya. Setelah lebaran puasa sunnahnya lanjut. Perasaan sudah selesai mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, alhamdulillah. Sekarang tinggal istirahat, tinggal santai. Pas Ramadan sudah apa? Sudah diisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kita bersandar terhadap amal, bersandar kepada pahala, sehingga setelah melakukan kebaikan merasa kita sudah apa? Sudah penuh dengan pahala. Sudahlah. Ibadah-ibadah yang kecil, misalkan menyantuni orang-orang yang membutuhkan tetangga, udah cukup. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan, limpahan pahalanya luar biasa. Bahkan setelah Ramadan melakukan ibadah umroh, mendapatkan apa? Pahala jihad fisabilillah. Pulang dari umrah, sudah berlimpah pahala. Karena kita apa? Bersandar kepada pahala yang telah Allah janjikan. Memang Allah janjikan pahala yang berlipat ganda, tetapi kita jangan mengklaim. Jangan mengklaim bahwa diri kita sudah berhak mendapatkan pahala tersebut. Lalu kemudian ketika kita bersandar terhadap pahala, maka kita akan meremehkan ibadah-ibadah yang kecil. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Sudah banyak pahala saya, ilmu saya sudah tinggi. Senyum doang pahalanya kecil. Sudahlah, mendingan mencari ilmu, udahlah, enggak usah kenal dengan saudara, enggak usah terlalu akrab dengan tetangga, udahlah. Yang penting saya mau fokus ibadah. Itu kan ibadah kecil. Senyum kepada saudara itu ibadah yang kecil. Karena apa? Kita menghitung-hitung pahala. Ini pahala yang besar, ini yang kecil, sehingga yang kecil itu dilewatkan. Enggak usahlah. Yang penting kita pahala yang besar, ngaji, lalu kemudian datang ke majelis ta'lim, lalu kemudian sholat berjamaah, untuk senyum, untuk berbuat kepada tetangga, malah udah nggak usah lah. Yang penting sama ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu efek dari apa? Efek kita bersandar kepada pahala yang telah Allah janjikan. Seandainya kita boleh bersandar kepada pahala yang telah Allah janjikan, sudah barang tentu para nabi dahulu bersandar kepada kebaikannya. Para nabi kebaikannya jauh. Jangankan dibandingkan dengan para nabi, dengan para sahabat jauh sekali, dengan para waliullah jauh. Tetapi apa yang dikatakan para nabi? Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, berikan kepadaku hikmah, yakni ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih. Yakin gak Nabi Ibrahim itu salih? Yakin gak? Yakin. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, akan tetapi masih berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi termasuk golongan orang-orang yang salih. Karena apa? Tidak bersandar kepada amalnya. Ibadah saja ia lakukan. Untuk masalah derajat Allah yang atur. Jangan kita memposisikan diri, udah ahli ibadah, derajat saya lebih tinggi, yang lainnya tidak sederajat dengan kita. Ahli maksiat, saya lebih berhak mendapatkan derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu melakukan ini dan itu. Nah, ini bahaya bersandar kepada pahala. Lihat iblis terakhir, Iblis alaihissalam. Iblis laknatullah. Iblis itu dahulu adalah pemimpin para malaikat. Namanya bukan iblis, tapi apa? Azazil. Pemimpinnya para malaikat, ahli ibadah luar biasa. Lalu kemudian ketika Allah perintahkan bersujud, enggak. Ya Rabb, kenapa kau bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Aku lebih mulia, ibadahku lebih banyak. Ini manusia akan kau ciptakan dari tanah, berpotensi melakukan peperangan seperti makhluk sebelumnya, itu bangsa jin. Kami ini pemimpin malaikat tidak berhak bersujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah, karena bersandar kepada pahala. Yang tadinya mulia pemimpin malaikat menjadi laknatullah, makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Merasa dirinya lebih dekat kepada Allah, merasa kebaikannya lebih banyak dari siapapun. Sehingga ditutup dengan moto kalimat yang diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda bersandarnya kepada amal adalah berkurangnya harapan kepada rahmat Allah ketika terjerumus kepada kemaksiatan. Ketika melakukan kemaksiatan jangan dilanjut, jangan pesimis, tetapi lanjutkan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Alhamdulillah sampai sini mungkin ada yang bertanya, persilahkan. Ya gitu aja. Masya Allah, Ustadz dilarang bertanya. Enggak. Seorang selevel Profesor Dr. Quraisy Ya. pakar tafsir beberapa tahun lalu sempat menjadi bahan cacian orang, dibully, bahkan difitnah gara-gara ya seperti Ustaz sampaikan tadi, ketika sahabat datang menghadap Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang intinya bahwa orang tidak akan masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, ya termasuk saya pun tidak masuk surga karena amal. Nah, sayangnya Pak Boris cuma dari sini aja, sehingga diekspos keluar, diekspos akhirnya yang sampai bilang bahwa Pak Boris mengatakan Rasulullah tidak masuk surga gitu. Padahal Pak Boris tidak seperti itu mengatakan. Betul. Artinya apa? Apa yang Ustaz sampaikan tadi sangat rentan dengan orang-orang yang mengatakan tidak hanya dengan amalnya saja atau tidak perlu dengan amal, tapi dengan rahmat. Dalam kasus-kasus yang umum juga sebetulnya banyak kejadian-kejadian kasus yang kesimpulannya bahwa amal manusia tidak menjamin manusia untuk masuk surga. Betul. Itu tidak disalahkan kalau memang ayatnya juga yudkhilullahu man yasha'u fi rahmatihi. Allah memasukkan hambanya ke surga bukan karena amal tapi karena kasih sayang Allah. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa cukup berbangga dengan amalnya karena dengan amalnya dia akan masuk surga, itu pun tidak disalahkan karena atas ayat itu seperti itu. Dan banyak lagi ayat. Yang penting menurut saya adalah bagaimana memadukan antara ayat yang mengatakan bahwa surga tidak perlu dengan amal dan yang mengatakan surga Perlu dengan amal. harus dengan amal. Jadi kalau tadi Ustaz Tasem sampaikan bahwa antara amal dan rahmat Allah itu berbarengan. Seperti minggu yang lalu saya tanyakan terus secara definitif saja supaya satu poin bisa kita bawa pulang, antara amal dan rahmat Allah itu saling bersinergi gitu. Supaya tidak ada orang berpikir kalau dua sholat dua rajin tapi ternyata bukan karena Tuhan gitu. Juga yang penting saya sholat saya rajin karena memang itu janji Allah. Yang pendek aja antara amal dan harapan rahmat Allah itu ketemu gitu misalnya. Dengan bahasa yang sederhana saja, karena sampai detik ini di medsos di banyak risalah juga menurut saya pribadi, mudah-mudahan saya salah, masih simpang siur gitu. Betul. Artinya satu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa amal sebagai penentu juga harus diselamatkan, juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa rahmat Allah sebagai penentu juga harus diselamatkan. Bagaimana cara membongkar dua ayat ini supaya kita tidak salah memahami. Betul. Tadi saya sampaikan pendapat Ibnu Taqiyul Hasan dari saya baca dalam kitab Hikam. Di sana disebutkan bainal khauf wa roja, antara rasa takut kepada Allah dan harapan kita kepada Allah. Ini sebetulnya sangat terkait dengan apa yang Antum sampaikan tadi. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang tolong disampaikan. Baik. Dan mohon maaf Ustaz, Antum tadi sampaikan bahwa ini sumbernya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maaf, Hikam, maaf. Mungkin akan lebih nyaman kalau Antum tadi kan disimpulkan aja ya Antum dari kita dulu. Mungkin di bawah saja ini seberapa karena ada aja orang yang non sewu apalagi Antum sebut kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ada orang-orang yang tidak suka karena di dalamnya banyak hadis-hadis dhaif. Padahal kitab Ihya Ulumuddin itu di Indonesia, seluruh dunia, dan tidak ada satupun orang bisa menandingi kitab Ihya. Bahkan pengarangnya
disebut hujjah bil Islam al-Ghazali, disebut hujjah itu sudah Masya Allah. Nah ini perlu sampaikan, antum sampaikan siapa sih al-Ghazali itu dan kenapa disebut hujjah bil Islam, sehingga kita bahkan beliau itu menjadi spektakuler dan diakui di seluruh dunia. Tapi kok ada orang yang baru lahir tahun itu dia sangat tidak suka dengan kitab itu, sehingga ini perlu sekali antum kabar-kabar sampaikan saja apa sih kitab itu. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, betul. Fenomena yang terjadi termasuk di universitas-universitas, karena Allah, jazakallah khair Ustaz, atas ininya tambahannya. Memang betul, ini yang poin utama. Kita harus seimbang antara khauf dan roja, antara rasa takut dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu takut, jangan terlalu pede, terlalu berharap, tetapi seimbang antara khauf dan roja. Sehingga kalau tidak seimbang, banyak orang yang tidak mau ibadah, nggak usah sholat, yang penting mah berbuat baik, pasti dapat rahmat Allah. Ada juga nggak usah berbuat baik, yang penting mah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik nggak usah, hal kecil, yang penting mah langsung kepada Allah. Nah, yang tidak seimbang akan menjadi seperti itu atau menjadi gulu. Tetapi kita harus seimbang antara khauf dan roja. Begitu juga dengan Pak Quraisy ketika menafsirkan tidak akan masuk seorang dengan amalnya. Terpotong sampai situ, maka ini terjadi fitnah. Dan ketika saya belajar bersama beliau di Lebak Bulus 1 tahun, alhamdulillah menjadi kader dari beliau, itu tidak ada ia mengatakan menjelekkan Rasulullah karena Rasulullah tidak dijamin masuk surga, tidak. Tetapi maksud beliau mengatakan bahwa seseorang masuk surga bukan dengan amalnya, walaupun Rasulullah, akan tetapi apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah berlimpah kepada Rasulullah, maka Rasulullah dijamin masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat lain pun diperkuat tadi, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shaliha. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Toha, dalam surah Toha ayat 82, sesungguhnya aku laghaffar, yang memberikan ampun, liman taba, bagi orang yang bertobat. Tobat dulu baru Allah ampuni. Kalau tidak bertobat tidak Allah ampuni. Lalu kemudian wa amana wa amila sholiha, yang beriman dan beramal soleh. Iman dulu, amal soleh dulu, baru rahmatku akan mengucur. Ketika engkau tidak beriman, tidak beramal soleh, rahmat Allah melimpah, nggak usah beriman beramal soleh, tidak akan Allah limpahkan rahmat. Karena syaratnya apa? Ketika bermaksiat taba, ketika dalam kehidupan sehari-harinya iman kepada Allah dan beramal soleh. Tsumma tada, ketika sudah taubat beramal soleh, tsumma tada, Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Jazakumullah khair Ustaz. Dan tadi ada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini kitab yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama terdahulu mengatakan seandainya dibandingkan Ihya Ulumuddin itu dengan ilmu-ilmu yang lain, maka Ihya Ulumuddin adalah rangkuman dari ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian senada dengan Ihya Ulumuddin itu Hikam Ibnu Athaillah yang telah kita tadi kaji. Jazakumullah khairan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, nggak usah dicari-cari saya. Alhamdulillah. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.